Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku. Hari ini kita reading lagi. Apa kabar kalian semua? Aku kangen kalian semua. Udah lama gak reading, ya Allah. Oke, hari ini kita ada file. Kita dua file aja ya hari ini. File 1, file 2. File 1, file 2 sesuai judulnya. Hal tak terduga, hal menyenangkan eh, atau hal yang membuatmu bertumbuh. Hal tak terduga dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Hal tak terduga dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Ada dua file, file 1, file 2. Oke, kamu bisa hening, kamu bisa menenangkan pikiranmu dulu, bisa meditasi, bisa tarik napas pelan, silakan. Oke, kita langsung ke file 1 dulu ya. Halo, file 1. File 1 ini apa sih? Ini sun tapi kebalik. Oke. Oke, untuk file 1 energinya masalah yang membuatmu di balik masalah, hal tak terduga di balik masalah yang sedang menimpamu saat ini. Oke, jadi aku melihat kamu sedang mengusahakan sesuatu yang besar, mungkin sebuah bisnis atau perencanaan atau mungkin perencanaan pernikahan. Pokoknya intinya besar dan penting, dan kayak pekerjaanmu seumur hidup atau hal yang kamu perjuangkan itu beneran banget gitu, maksudnya udah lama kamu perjuangkan, udah lama kamu persiapkan, tapi lalu tidak berjalan sesuai rencana, atau memang oleh semesta dibuat seperti itu. Maksudnya tuh padahal kamu sudah mempersiapkan semua, sudah merencanakan semua baik-baik, matang-matang, kamu pikirkan baik-baik juga, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Jadi itu memang kayak ya semacam masuk kategori takdir gitu, maksudnya memang itu harus terjadi, kayak the tower moment. Kayak masalah ini tuh bikin kamu awaken secara spiritual, atau jiwamu berevolusi, atau kamu berkembang menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa. Kayak sebuah titik balikmu untuk menjadi diri sejatimu. Kayak energinya tuh beneran bikin kamu merasa terhancur banget gitu, patah hati banget. Kalau di tower itu kan jatuh dari ketinggian yang tinggi banget. Jadi kamu yang awalnya semangat banget, terus ceria, terus berubah 180 derajat, kamu kayak berasa mati gitu, kayak separuh jiwamu atau separuh nyawamu tuh kayak berasa hilang gitu. Kamu patah harapan, patah hati, nggak pengen ngapa-ngapain sama sekali selama beberapa waktu. Kayak dunianya hancur, ngerasa kayak dunianya hancur, kayak nggak percaya gitu. Hal kayak gini tuh nggak pernah terjadi sama kamu, atau maksudku jarang terjadi kegagalan dalam hidupmu, biasanya selalu berhasil. Apapun yang kamu rencanakan tuh sudah kamu persiapkan matang dan berhasil. Tapi kali ini kayak energinya beda gitu, bener-bener dibikin sama semesta tuh hancur banget gitu, sampai kamu nggak pengen ngapa-ngapain. Ada sebagian yang pengen mati aja, atau nggak pengen kerja lagi, nggak pengen berusaha lagi, ya udah gitu. Maksudnya kayak ya semangatnya hilang sama sekali. Padahal talenta kamu, bakat kamu
energimu itu sangat besar. Em, Kalau kamu diam, kalau kamu mata hati, itu akan malah menghancurkan kamu dari dalam. Menghancurkan kamu dari dalam. Tapi kurasa memang ini ya diselamatkan semesta. Memang jalannya untuk kamu awaken itu gini, kamu tidak menjadi dirimu yang dulu. Kamu DNA-mu kayak bangun gitu. DNA jati diri, DNA diri jati. Nah, bakat spiritual kamu up, bakat supranatural kamu up, pokoknya bakat-bakat kamu yang terpendam tuh tiba-tiba up. Ini hal tak terduganya tuh ini gitu maksudnya. Kamu menjadi diri sejatimu, menjadi seharusnya kamu mengerjakan itu gitu, sesuai cetakan DNA kamu, sesuai blueprint kamu, sesuai human design kamu. Jadi awalnya pekerjaannya tuh nggak sesuai buat kamu, kehidupanmu yang dulu itu nggak sesuai sama kamu. Yang sesuai itu yang setelah peristiwa kamu patah hati besar banget ini, sama semesta dikembalikan lagi ke desain human designmu, dikembalikan lagi. Bakat yang tidak kamu duga selama ini, misal ternyata kamu dekat dengan alam, misal bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan binatang. Kamu tahu apa isi hati hewan atau binatang itu, atau kamu tahu sakitnya hewan atau binatang itu, atau tiba-tiba bisa ngobrol sama tanaman, tahu isi hatinya tanaman atau pohon atau apa. Itu nyata loh ya, aku nggak bilang halu, aku sendiri bisa. Jadi ya kayak like worker gitu, maksudnya menolong makhluk hidup lain, menolong sesama yang lain. Dan kamu, intuisi kamu tajam, semakin tajam, lebih mudah terkoneksi ke dimensi atas. Kemudian iya, bakat-bakat kamu yang lain tuh pada up gitu, yang kamu tidak menyadarinya. Apa ya, ada potensi untuk menjadi guru spiritual, healer, light worker yang bekerja untuk menyeimbangkan energi semesta. Dan ini juga membuatmu mendapatkan circle yang baru, mendapatkan pertemanan yang baru yang lebih support dengan bakat spiritual kamu, dengan evolusi jiwa kamu, dengan pemahaman spiritual kamu yang baru, yang yang ngobrolnya tuh jadi lebih ke spiritual, bukan lagi pola hidupmu yang lama. Jadi teman-temanmu yang lama yang energinya udah nggak support ke kamu, itu udah menjauh, udah dijauhkan gitu sama semesta. Energi yang nggak sevibrasi itu udah nggak bisa menyatu lagi sama kamu. Jadi kamu dikenalkan dengan orang-orang baru yang ya support dengan pertumbuhan jiwa kamu. Soul family, seperti misalnya aku dan kamu sekarang, kamu kan jadi kenal aku ya, maksudnya. Salah satunya seperti itu. Dan nanti secara kamu berteman dengan seseorang itu, ya berteman dengan yang sesuai vibrasi kamu, dengan frekuensi jiwa kamu. Nah, ini seperti perjalanan yang baru, sebuah perjalanan menuju pemahaman spiritual yang lebih tinggi, yang membawamu kepada diri sejatimu. Aku nggak bisa bilang ini mudah, sulit atau gimana gitu. Ya, ini namanya proses, harus dijalani. Bukan berarti sulitnya itu yang gimana. Semesta tetap membimbing, semesta tetap melindungi, semesta tetap mengayomi, semesta dengan cara-cara yang tidak kamu duga, bantuan yang tidak kamu sangka, bantuan yang penjagaan, perlindungan yang tidak kamu duga dari orang yang selama ini kamu mikir dia nggak mungkin care sama aku kayak gitu. Hal seperti itu
hal tak terduga itu banyak terjadi di sekitar kamu nanti pada akhirnya. Kalau semesta sudah berkehendak, vibrasi kamu itu sudah siap menerima perjalanan spiritual ini, ya jangan heran, jangan kaget gitu kalau ternyata banyak banget orang yang sayang sama kamu selama ini, yang selama ini nggak kamu pikirin. Oh, ternyata dia care ya sama aku, kayak gitu. Hal-hal semacam itu bisa terjadi. Pokoknya hal yang tidak terduga itu akan banyak terjadi di sekitarmu, di keseharianmu. Sinkronisitas juga, terus angel number juga banyak. Oke. Untuk file 1 seperti itu. Masalah yang sedang kamu hadapi yang rasanya kayak sebagian ngerasanya kayak kiamat, sebagian ngerasanya kayak sebagian jiwanya hilang, sebagian nggak ngerasa patah hati, nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, ternyata ada hal baik, ada hal pola baru yang sudah disiapkan oleh semesta untuk kamu jalani, yang sebelumnya tidak kamu duga, tidak kamu sangka, dan ini mengarah ke hal yang sangat baik, ke energi diri sejati kamu, dan kamu akan bahagia menjalani ini. Pada akhirnya kamu akan bahagia. Semesta sedang menuntunmu ke dalam kebahagiaan sejatimu, kayak gitu. Oke, untuk file 1 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Ratih Wulandari untuk Dimensi Antara. Dadah, bye-bye. File 2. Untuk file 2, kamu dapat The Tower. Oke, aku melihat masalahmu ini datang dari sikapmu sendiri yang mudah menilai segala sesuatu tampak luar. Maksudnya tuh nggak melihat lebih ke dalam, nggak melihat dengan hati-hati, tapi langsung menghakimi gitu. Maksudnya tuh kamu langsung menilai itu secepat itu. Ada sebagian energi kamu yang ada sebagian kamu yang kadang kata-katanya kurang enak didengar oleh orang lain karena kamu ingin menjaga jarak dengan orang. Sebenarnya di dalam dirimu itu merasa nggak nyaman untuk akrab dengan orang lain, jadi kamu itu jaga jaraknya dengan cara seperti itu. Kadang menimbulkan kesalahpahaman pada diri orang lain. Atau kamu dingin, diem, lempeng gitu. Nah, itu sebenarnya kamu itu bukannya jahat ke orang, atau tapi sikapmu tuh dipandang orang lain lebih ke arah sombong, nggak mau bergaul, nggak ramah gitu. Sebenarnya kamu tidak bermaksud seperti itu, cuma kamu mungkin ada trauma untuk akrab ke orang tuh. Mungkin kamu trauma, atau energimu itu empat atau sensitif, mudah menyerap energi orang lain, atau kamu itu bisa baca energi orang yang kurang baik sama kamu, tapi kamu kurang bisa mengekspresikan, kurang bisa mengatakan dengan luas apa yang ada di pikiranmu. Jadi kamu sikapnya defensif, sikapnya tuh kayak sombong, kayak jaga jarak, kayak nggak mau berteman gitu. Tapi sebenarnya kamu merasakan energi yang nggak baik dari orang-orang itu. Nah, itu menimbulkan masalah. Sebagian kamu kayak gitu. Nah, kamu itu menurutku ini ada trauma berada di keramaian. Jadi itu kamu mudah menghakimi orang bahwa semua orang tuh energinya jelek, misal gitu, bahwa semua orang jahat. Jadi kamu menjaga diri, metode perlindungan dirimu itu dengan cara agak kurang luas, agak kurang baik di mata orang lain. Nah, yang ini menimbulkan masalah ternyata. Nah, lalu hal tak terduga, kenapa kamu sampai mengalami masalah ini? Semesta ingin kamu berkembang, berjiwa, berevolusi menjadi lebih baik lagi,
kamu diajari untuk mengamati, kamu diajarin untuk hening, kamu diajarin untuk nggak larut di energi sekitar. Jadi kamu diajarin untuk diem, hening, pikirannya hening, mengamati itu maksudnya benar-benar menggunakan rasa, bukan pikiran, bukan penghakiman yang ada di pikiran, bukan asumsi yang ada di pikiranmu, tapi yang kamu rasakan dari energi sekitar, energi dari orang-orang. Kamu akan bisa membedakan mana pikiran dan mana rasa sejati. Pada akhirnya kemampuanmu atau bakatmu dari sisi feminim, energi femininmu akan up. Selama ini kamu terlihat sangat maskulin ya, terlihat sangat maskulin, atau pikiranmu tuh bekerja dengan cepat, pikiranmu berpikir dengan cepat, pikiranmu sangat jenius. Nah lalu bakat energi femininmu akan up, pelan-pelan akan membesar. Pelan-pelan kamu akan memahami kamu harus melakukan apa dengan intuisi, dengan insting, dengan energi rasa sejatimu. Karena kamu pada akhirnya akan terbiasa mengamati, terbiasa hening, lebih kalem, energi kamu lebih kalem daripada sebelumnya. Karena pola dari pikiran yang terlalu cepat bekerja, sedangkan pikiran itu banyak dipenuhi asumsi yang tidak benar. Yang benar itu adalah rasa sejati. Yang kalau pikiran itu banyak dipenuhi oleh energi negatif, oleh pikiran negatif, oleh doktrin dogma yang belum tentu benar, yang belum tentu sesuai dengan rasa sejatimu. Kamu memiliki rasa sejati yang besar, memiliki intuisi yang besar, dan kamu harus percaya pada yang dikatakan oleh intuisi kamu itu. Kamu akan terbiasa mendengarkan intuisimu. Mulai saat ini kamu akan mendengarkan, lebih mudah mendengarkan intuisi kamu. Oke, untuk part 2 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Ratih Wulandari untuk Dimensi Antara. Dadah, bye-bye.